Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan edukasi terkhusus buat teman-teman yang banyak komentar kemarin ya. Ada yang berkomentar, Om, itu telur kita itu ada yang bulat, ada yang lonjong katanya, dan warna juga berbeda. Di sanalah kita mengetahui bahwa telur itu bisa menetas atau tidak, dan di sanalah juga kita mengetahui itu nanti bakal jantan atau betina dari bentuk telur. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, kita akan memberikan edukasi yang nyata, edukasi yang benar di dalam video ini. Selengkapnya akan kita sampaikan di dalam video ini. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, yang pertama-tama kita akan jelaskan mengenai warna telur. Warna telur itu ada yang hijau, ada juga yang sedikit bercampur warna putih kehijauan. Nah, ada juga yang berwarna hijau juga bercorak sedikit warna coklat atau warna kehitaman seperti gosong. Nah, itu tidak menjamin ya apakah telur itu bisa menetas atau tidak dari warnanya ya. Itu pengalaman kami. Bertahun-tahun kami mengintip gelodok. Tiap hari kami ngintip gelodok di peternakan kami. Jadi kami ahli dalam masalah ini Sobat Kicau Mania. Tidak ada jaminan untuk warna kulit telur ya. Atau warna kulit telur itu dilambangkan dengan cangkangnya. Ya, ini cangkangnya tebal, ini cangkangnya tipis, ini bakal menetas atau tidak. Nah, itu tidak ada juga penelitian soal itu. Nah, itu satu poin sudah kalian dapatkan jawaban dari kami. Jadi kalau ada channel lain yang menjelaskan, itu menurut kami channel lain itu salah Sobat Kicau Mania. Dan kalian terbawa sama tutorial yang sesat. Jadi itu menurut kami. Jadi jangan sampai kalian itu mau dibodoh-bodohin. Dari warna telur itu bakalan ketahuan menetas. Enggak Sobat Kicau Mania. Ada yang berwarna putih, corak sedikit kehijauan. Ada hijau corak sedikit kehitaman. Ada juga yang berwarna hijau terang bintik-bintik. Semuanya menetas ya. Silakan kalian catat. Semuanya menetas di peternakan kami. Dan itu beda-beda kandang, beda-beda indukan ya. Makanya telurnya berbeda-beda karena dari gen yang berbeda pula. Dan kemudian kita akan jawab pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir dari Sobat Kicau. Bentuk yang lonjong itu nanti bakal keluar anakan jantan, atau bentuk yang bulat keluar anakan betina. Atau kita balikkan ya, kata mereka itu, bentuk yang bulat keluar anakan jantan, bentuk telur yang lonjong keluar anakan betina. Itu semua bohong Sobat Kicau Mania. Itu semua bohong. Bertahun-tahun kami meneliti masalah telur di peternakan kami. Sampai cindilan itu menetas, pecah dari cangkang telurnya, kami mengintip ya. Sampai kita perhatikan terus tiap hari sampai perkembangannya masuk usia ideal untuk panen, maka kami panen ya. Benar-benar kita perhatikan apakah yang telur lonjong tadi bisa menjadi anakan jantan, apakah telur yang bulat tadi anakan betina, atau anakan betina itu dari telur yang lonjong sedangkan anakan jantan dari telur yang bulat. Semuanya itu kita teliti bolak-balik ya, bertahun-tahun. Itu semua bohong Sobat Kicau Mania. Jadi kalian terbawa tutorial yang sesat. Di hadapan kita ini dari telur 3 ya, semuanya bentuknya itu hampir lonjong ya, hampir lonjong. Kenyataannya bisa mendapatkan 2 jantan 1 betina. Nah, adapun yang kita mendapatkan telur itu ada yang bulat, ada yang lonjong. Nah, kenyataannya dalam anakan 4 ini ketika menetas ya kan, itu 2 jantan 2 betina. Jadi di mana kita harus mempercayai dari bentuk telur Sobat Kicau Mania? Janganlah kalian terbawa sama tutorial yang bohong dan menyesatkan. Nah, kembali ke video Sobat Kicau Mania. Anakan 4 menetas dari telur 5. Di hadapan kita ini telur 5. Kenyataannya bentuknya bulat semua, tetapi bisa mendapatkan anakan 2 jantan dan 2 betina. Dimana kita harus meyakini kalau telur itu bisa menentukan jenis kelamin anakan yang menetas nanti. Nah, jadi itu semua bohong, tutorial yang sesat. Jadi kalau ada channel lain yang membahas masalah itu menurut kami tidak benar Sobat Kicau Mania. Nah, kemudian lanjut telur yang lonjong-lonjong Sobat Kicau Mania, warnanya hijau sedikit samar-samar kecoklatan. Nah, ini bisa menetas semua, bisa juga menetas separuh, dan itu bervariasi anakannya. Ada yang jantan, ada yang betina. Bukannya betina semua atau jantan semua. Salah Sobat Kicau Mania, kita sudah memperhatikannya ya. Bertahun-tahun setiap kali panen kita perhatikan. Bahkan telur itu digelodok setiap hari kita intip di peternakan. Kalau kalian pengikut kami yang lama, tentu kalian tahu Sobat Kicau
mania. Bagaimana kami mengintip glodok di channel yang pertama dulu, dan sekarang channel yang kedua agak sedikit kurang kita mengintip glodok karena kita fokus ke penjualan. Itulah bedanya sekarang dengan yang dulu. Kalau dulu benar-benar tiap hari kita intip glodok, mulai dari dia unjal kemudian bertelur 1, 2, 3 sampai 4 itu kita intip. Nah kalau sekarang kita intip pada saat telur itu sudah kelihatan mentok seperti 3 atau 4, pada saat indukan murai batu dekat-dekat waktu untuk mengeram, itu kita intip telurnya seperti apa dan berapa jumlahnya. Nah itu selalu kita intip sampai proses menetas, tetap kita intip ya, menetas cindilan itu pecah dari cangkang telur. Nah sampailah pada saat kita ingin panen loloh tangan misalnya, nah itu kita intip juga perkembangannya. Sudah kelihatan di sana itu mana yang jantan mana yang betina ya, di usia di dalam glodok usia sekitar 7 hari, 8 hari sampai 10 hari, sampai dia benar-benar matanya itu kebuka dan mau turun glodok, itu bisa kita panen. Jangan setelah turun glodok kita panen, atau kita biarkan saja lolo indukan, nanti ketahuan mana jantan mana betina, dan kita panen di usia 30 hari. Nah itulah cara kami di peternakan. Jadi cukup jelas sobat kicau mania, mudah dipahami apa yang kami sampaikan di dalam video ini. Jadi dari warna telur itu tidak bisa melambangkan bakal menetas atau tidak, dan dari warna telur juga tidak bisa dilambangkan ini anakan jantan atau betina. Terus yang ketiga, tidak ada yang namanya patokan dari bentuk telur, lonjong atau bulat, ini bakal jantan maupun betina setelah menetas nanti. Itu tidak ada, itu tidak benar. Nah jadi kami berpesan terkhusus subscriber kami ya sobat kicau mania, janganlah sampai kalian itu sesat atau terbawa tutorial sesat, ilmu yang sesat. Belajarlah sesuai kenyataan sobat kicau mania, dari warna telur kemudian dari bentuk telur, itu rahasia yang di atas. Dari mana kita bisa menentukan? Toh penelitiannya juga tidak ada tentang itu. Bagaimana kita bisa menentukan itu dari warna telur bisa menetas, atau dari mana kita bisa menentukan dari bentuk telur itu ketahuan jenis kelaminnya seperti apa? Itu tidak benar sobat kicau mania. Jadi belajarlah itu yang pasti-pasti saja, ilmu yang pasti, ilmu yang nyata. Nah itulah jawaban untuk kalian yang bertanya kemarin atau kalian yang komentar ya. Ada teman kita yang komentar langsung di sana, kalau saya melihat itu bang dari bentuk telur yang bulat dan lonjong itu ketahuan bagi saya. Nah menurut kami hal-hal seperti inilah hal-hal konyol, dan jangan sekalian terus dibodohi dengan hal seperti itu. Jika kalian ingin berhasil ternak burung murai batu, maka pahamilah hal-hal atau ilmu yang pasti sobat kicau mania. Jangan belajar dari tutorial yang sesat atau menyesatkan, tidak masuk akal, hal-hal yang konyol, hal-hal yang harusnya tidak kita percayai justru kita percayai. Nah maka dari itu di channel kami ini apa adanya, belak-belakan dan lebih transparan, termasuk dalam urusan penjualan pengiriman. Itu kami pengiriman sampai ke Pulau Jawa tidak ada kendala sobat kicau mania. Dan apa yang kita berikan sesuai pesanan. Mereka memesan trotol jantan, kita berikan trotol jantan fix 100%. Tidak ada yang namanya kembali-kembali, karena penjualan kita di usia 2 bulan sudah jelas ketahuan itu warna biru metalik di bagian punggung, di bagian leher, kemudian di dekat sayap, dekat bulu totol, sampailah ke bagian dada. Jadi pelanggan puas sobat kicau mania. Itulah cara kami di peternakan, apalagi dalam urusan penjualan. Nah jadi bonus untuk tambahan di video ini sobat kicau mania, telur yang di hadapan kita ini telur 3, bentuknya lonjong semua. Kenyataannya ketika menetas sampai dewasa, sampai kita memanennya ya, sampai usia seperti ini, usia 7 hari kita panen, bahkan sampai dia dewasa menjadi trotolan, itu kenyataannya ada yang mendapatkan 2 jantan 1 betina, ada juga yang 1 jantan 2 betina, ada juga yang mendapatkan 3-3-nya jantan. Nah itu dari telur yang lonjong dan berwarna hijau keputih-putihan seperti tadi sobat kicau mania. Tidak ada bentuk warna gosongnya ya atau coklat, benar-benar warna hijau sedikit bercampur dengan warna corak putih. Nah itulah hasilnya sobat kicau mania, itu bonus. Jadi kalian bisa pahami apa yang kami sampaikan ini. Nah untuk warna telur itu juga melambangkan dari keturunan, garis keturunan atau genetik pembawaan indukan masing-masing. Kita ambil contoh gen B3. Gen B3 ada beberapa kandang di peternakan kami sobat kicau mania. Itu yang ada telur 3, ada juga yang telur 5. Nah untuk yang telur 3 itu warnanya hijau. Nah untuk yang telur 4 atau 5 itu warnanya coklat sobat kicau mania, jarang warna hijau. Nah itu memang tidak sama, padahal dari keturunan gen B3, keturunan gen yang sama sobat kicau mania. Tetapi mungkin indukan juga ada pembeda atau pembandingnya ya, untuk genetik itu terpisah. Nah jadi tidak ada namanya satu gen itu telurnya bakalan sama juga warnanya, itu tidak ada sobat kicau mania. Rata-rata untuk gen itu juga mewariskan, ada yang terah telur 3 atau 4. Nah itu adalah garis keturunannya juga.
Nah, buat kalian yang berminat ya untuk pesan trotolan ke kami, silakan langsung chat ke WA kami. WA kami 0823729449 khusus penjualan dan pemesanan. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.